Kami tetap meneruskan program pembangunan daerah tertinggal, terutama kabupaten-kabupaten tertinggal yang sekarang masih tersisa 122 kabupaten tertinggal, dan itu kita entaskan secara berkala, secara kontinu, secara berkelanjutan supaya daerah-daerah atau kabupaten-kabupaten kota yang tertinggal itu semakin hari semakin menipis atau semakin berkurang. Di samping itu juga kami masih mengurus soal transmigrasi. Sekarang persoalannya adalah bagaimana transmigrasi itu menjadi lebih menarik bagi masyarakat kita, menjadi lebih seksi, menjadi lebih mempunyai harapan ke depan, punya masa depan yang baik, menjadi sesuatu yang menjanjikan bagi masyarakat kita, sehingga urbanisasi ke kota-kota besar itu bisa ditekan sedemikian rupa, dan masih banyak lahan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini yang memungkinkan untuk melakukan masyarakat kita untuk melakukan transmigrasi. Pemerintah tentu menyediakan lahan, memfasilitasi, mengawal, mendampingi dan seterusnya itu, sehingga masyarakat transmigrasi itu betul-betul tersejahterakan dari sebelumnya, dan ada kehidupan baru yang memberikan harapan, memberikan ruh kemanusiaan bagi dirinya, dan seterusnya itu. Sehingga kita berharap, saya tentunya sekuat tenaga ini fokus juga di antara 3 fungsi tadi itu, ada kita mengurusi tentang masalah desa, mengurusi tentang daerah tertinggal, juga mengurusi masalah transmigrasi. Masih banyak luas negara kita ini yang belum ada penduduknya banyak, dan itu lahan-lahan yang kosong itu siap digarap. Tentu kita pergunakan, kita berikan fasilitas bagi anggota masyarakat kita yang membutuhkan. Ini kan sebenarnya semua hal ini adalah suatu target yang ingin dicapai pemerintah dari dulu sebenarnya, bukan hanya di bawah Jokowi, bukan hanya di bawah SBY bahkan. Kalau Anda kan juga pernah berada di Komisi 5 seperti Bapak ceritakan tadi, dan juga melihat bagaimana rekanan Anda yaitu Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai dalam tugas Anda untuk mengawasi juga dari kinerja mereka ini. Saat Anda berada di dalam legislatif atau parlemen, apa kelemahan ataupun kekurangan dari target-target ataupun program-program yang dijalankan oleh Kementerian PDT sebelumnya yang bisa Anda perbaiki sekarang? Yang pertama tentu adalah koordinasi ya, lintas kementerian, karena kementerian ini sebetulnya adalah, boleh dikatakan adalah Menko dari kementerian-kementerian yang ada. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini bisa kerjasama minimal dengan 17 kementerian. Oleh karena itu boleh dikatakan Menko dalam tanda kutip. Karena kita di situ ada program tentang pendidikan, mengentaskan masyarakat dari buta huruf. Nanti kita beri misalnya dengan desa pintar. Kita sama dengan Kementerian Pendidikan gitu. Ya, bisa kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Misalnya untuk mengatasi sanitasi dan seterusnya. Nanti kita sebut dengan desa sehat. Ada beberapa tahap yang harus kita lakukan secara sistematis sesuai dengan indikator-indikator yang ada. Sehingga kementerian ini tentu nanti secara terukur dan implementatif bisa dirasakan betul oleh masyarakat kita sesuai dengan janji waktu kampanye dulu Bapak Presiden, Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla.